Jadi pada hari ini saya Dr. Ati akan berkesempatan untuk memperkenalkan bahwa ada penyakit stroke yang diakibatkan oleh jantung. Saya adalah spesialis intervensi, namun di sini juga tidak hanya intervensi, namun untuk masalah-masalah aritmia di Bina Waluyo juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang mungkin akan saya paparkan dalam slide-slide berikut. Mungkin untuk teman-teman yang belum pernah ke Bina Waluyo, ini adalah rumah sakit yang tempat kita bekerja sehari-hari. Saya bersama Dr. Munawar, juga Dr. Beni Hartono, mungkin dari SOS sangat familiar saat merujuk pasien-pasien ke sini. Nah, sebelum saya mulai, mungkin teman-teman juga udah mulai familiar bahwa stroke itu bisa diakibatkan dua hal sih pada umumnya, yaitu akibat ischemic stroke, akibat sumbatan, bisa merupakan akibat sumbatan akibat trombosis atau bekuan darah, atau emboli bekuan darah yang jalan-jalan dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, salah satu end resultnya adalah berhenti di pembuluh darah di otak. Atau penyebab stroke yang lain yaitu stroke perdarahan, di mana terjadi ruptur atau robekan dari pembuluh darah di otak yang mengakibatkan bagian-bagian dari aliran darah di otak menjadi terganggu. Nah, juga selain itu sering juga kita sering juga kita dengar bahwa ada istilah transient ischemic attack, di mana ada gangguan neurologis yang biasanya onsetnya singkat, kurang dari 24 jam, namun terkadang tetap ada jejas atau sisa-sisa kerusakan neurologis yang dapat kita lihat dari CT scan. Nah, untuk hari ini mungkin saya tidak akan membahas banyak mengenai stroke akibat perdarahan, namun lebih ke stroke akibat sumbatan atau stroke iskemik. Nah, kalau kita lihat bahwa stroke iskemik itu penyebabnya bisa beberapa hal, yaitu trombosis, adanya obstruksi yang lokal di pembuluh darah mengakibatkan gangguan oksigenasi atau aliran darah ke jaringan-jaringan di otak, atau juga akibat dari emboli, yaitu adanya debris atau partikel yang asalnya bukan dari pembuluh darah di kepala, melainkan di tempat lain, salah satunya jantung, menyebabkan gangguan aliran darah di pembuluh darah otak. Dan juga stroke yang lain iskemik akibat gangguan dari sirkulasi menyeluruh, dari misalnya tekanan darahnya turun, pasiennya dalam kondisi shock yang mengakibatkan aliran secara menyeluruh baik ke organ yang lain, tidak hanya otak saja mengalami penurunan. Nah, namun untuk hari ini juga dari semua penyebab iskemik dari otak, yang kita highlight adalah yang tengah, yang emboli, di mana ini yang bisa akibat dari sumbatan akibat dari jantung. Nah, sumber-sumber emboli yang paling sering didapatkan adalah yang nomor satu yang saya lingkari itu atrial fibrilasi, di mana adanya gangguan irama jantung menyebabkan mudahnya timbul bekuan darah, sehingga terserah dia mau jalan kemana, bekuan darahnya bisa ke otak, bisa ke kaki, bisa ke organ-organ lain. Dan kalau memang bekuan darah itu jalan ke aliran darah ke kepala, menyebabkan stroke iskemik. Tidak hanya atrial fibrilasi yang permanen atau terus-menerus, bahkan paroksismal atrial fibrilasi aja juga mampu membuat bekuan darah di dalam rongga jantung, atau timbulnya trombus atau bekuan darah di bilik yang kiri. Namun juga ada penyebab-penyebab lain seperti bekuan darah yang letaknya di bilik kiri, di left ventricle, adanya blok, atrial flutter, dan juga penyebab-penyebab lain, misalnya tumor gitu, yang juga bisa menyebabkan adanya debris atau partikel yang jalan dari jantung ke seluruh tubuh. Namun untuk hari ini, karena kejadian yang paling sering adalah atrial fibrilasi,
saya akan banyak membahas mengenai tata laksana, manajemen, bagaimana mendiagnosis, manajemen untuk mencegah stroke dan manajemen atrial fibrilasi secara keseluruhan. Nah, kenapa saya memilih topik atrial fibrilasi untuk yang terkait dengan stroke? Karena sebenarnya kondisi atrial fibrilasi ini sangat sering dijumpai oleh orang-orang di seluruh dunia, tidak hanya di negara Eropa saja, Indonesia juga banyak. Dan kenapa ini menjadi penting? Karena orang dengan atrial fibrilasi 3 kali lebih sering untuk menderita gagal jantung dan 5 kali lebih sering untuk menderita stroke dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki atrial fibrilasi. Kenapa ini jadi penting juga? Karena begitu pasiennya menderita stroke, yang menderita nggak hanya pasiennya saja, melainkan keluarganya juga ikut merasakan penderitaannya, sehingga betapa beratnya stroke ini dan betapa tingginya angka stroke ini kita bisa lihat bahwa salah satu dari top 5 kematian di Indonesia. Nah, kenapa si atrial fibrilasi ini bisa membuat stroke? Kalau kita bisa lihat dalam video berikut, kita lihat nih aliran darah. Kalau misalnya jantung itu memompa baik, dia bisa lancar. Namun kalau misalnya dia tidak teratur, sel darah ini sangat mudah terjadi bekuan darah. Gumpalan darah yang kecil-kecil ini yang kadang-kadang sewaktu-waktu dia bisa nyelip di dalam rongga jantung atau jalan-jalan seperti pada gambar berikut, ikut peredaran darah dan lari ke peredaran darah ke otak. Nah, di situ pembekuan darah yang besar ini akan menyebabkan sumbatan, karena pembuluh darah otak itu dia adalah end artery, di mana merupakan ujung dari pembuluh darah. Nah, begitu dia nyumpel di tempat yang pembuluh darahnya ukurannya kecil, otomatis bagian distal dari pembuluh darah itu tidak mendapatkan oksigen, sehingga menyebabkan yang disebut stroke iskemik. Nah, kadang-kadang ini bisa kecil, bisa besar, bisa berakibat fatal dari mulai pasiennya gejalanya TIA sampai mengalami kelumpuhan yang berat atau bahkan sampai kematian. Nah, seberapa banyak sih kejadian atrial fibrilasi ini? Kalau dilihat Indonesia mungkin di sini warnanya masih kuning dibandingkan dari negara-negara maju seperti Amerika yang mungkin ini disebut sebagai fenomena gunung es, di mana yang kelihatan, yang terdeteksi mungkin jumlahnya lebih sedikit daripada angka kejadian aslinya. Mungkin karena mungkin di negara-negara maju juga untuk pemeriksaan EKG lebih mudah, bisa mencapai ke pelosok-pelosok. Nah, mungkin di Indonesia bukannya nggak ada atau sedikit, tapi lebih ke mungkin cara mendiagnosisnya aja yang belum merata. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa atrial fibrilasi ini bisa menyebabkan stroke 5 kali lebih sering daripada orang yang tidak stroke, dan biasanya risiko untuk terjadinya AF itu 1 dari 3 individu selama hidupnya. Dan kenapa ini menjadi sering penting? Karena ini juga selain dia bisa menyebabkan stroke, laki-laki juga lebih sering untuk menderita atrial fibrilasi ini. Dan juga jumlahnya secara pertambahan umur, usia lebih tua akan mengalami AF lebih banyak daripada usia-usia muda, walaupun tidak menutup kemungkinan di usia 30, 40 juga bisa menderita AF. Apa yang menjadikan orang itu rentan untuk menderita AF? Salah satunya adalah umur yang tadi seperti saya bilang, namun faktor genetik juga mempengaruhi. Laki-laki dia lebih sering, dan AF merupakan end result dari berbagai macam
penyakit seperti penyakit katup apabila dia tidak tertangani dengan baik, serambi kirinya besar menyebabkan AF, gagal jantung, penyakit jantung koroner. Itu adalah hal-hal yang bisa memicu timbulnya AF. Pasien dengan post operasi juga sangat sering yang menderita AF, terutama di awal-awal perawatan pasca operasi. Namun gaya hidup yang bisa kita cegah itu juga bisa memicu. Salah satunya adalah obesitas, merokok, konsumsi alkohol, lipid profile yang tidak baik kayak gitu. Nah, ini hal-hal yang bisa memicu terjadinya AF atau mempercepat terjadinya AF. Dan biasanya apa sih yang dikeluhkan oleh pasien-pasien yang menderita AF? Ini maaf nih tulisannya kecil-kecil ya. Jadi pasien bisa menderita AF tapi dia nggak sadar atau dia nggak kalau dia nggak punyai keluhan-keluhan AF. Misalnya asimptomatik. Yang berkeluhan tuh seperti apa? Biasanya timbulnya pasiennya berdebar atau cepat lelah, hal-hal kayak gitu yang biasa dikaitkan dengan adanya AF. Dan juga kadang-kadang juga muncul pada pasien-pasien yang ada gangguan hemodinamik. Dan tidak hanya pasien datang dengan berdebar, namun pasien-pasien biasanya yang diketahui terlambat, misalnya udah ada stroke, oh ternyata kalau di flashback dia ada AF-nya, atau misalnya gagal jantung, oh ternyata dia ada AF-nya. Hal-hal kayak gini yang membuat pasien ini juga kadang-kadang terdeteksinya lambat. Misalnya dia kok ngerasa kualitas hidupnya menurun, oh ternyata dia ada AF. Nah, sehingga ini penting untuk kita mendeteksi kita ada AF atau enggak sih. Nah, sebenarnya nggak terlalu susah untuk mendeteksi AF ini, yaitu kita hanya membutuhkan EKG. EKG yang bisa diambil, misalnya pasiennya terpasang alat pacu, ya otomatis saat melakukan pemrograman kita bisa melihat ini ada AF atau enggak. Namun apabila pasiennya nggak pakai alat pacu, pasien biasa-biasa dia pengen cek dia ada keluhan, berdebar, atau cepat capek, atau keluhan-keluhan yang lain, dia hanya bisa melakukan EKG. Dan EKG ini bisa dilakukan sesaat ataupun dilakukan perekaman lebih lama seperti yang tadi Dr. Audi bilang. Apabila dalam perekaman kita ketemukan adanya irama yang tidak teratur, irama teratur kan sinus, tiap R ke R-nya dia teratur. Kalau AF ini dia R ke R-nya berantakan seperti gambar di situ. Dan kadang-kadang untuk pasien-pasien yang keluhannya masih hilang timbul, EKG yang sesaat ini tidak bisa mendiagnosis pasti, masih dalam arti kata walaupun dia ada keluhan, EKG-nya normal, belum tentu dia benar-benar normal. Karena yang namanya AF ini, terutama di awal-awal, dia bisa hilang timbul. Dan bukan berarti tidak apa-apa, tetap bisa memicu stroke. Dan sebenarnya kalau kita nggak bisa dapat dalam satu kali perekaman, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi adanya AF. Yang sederhana dari mulai pakai jam tangan yang bisa mengukur EKG, atau kita pasang holter yang lebih lama, atau ada aplikasi kita taruh 2 tangan atau 2 jari untuk EKG 1 lead, itu juga bisa. Atau yang lebih advance lagi kita pasang ILR atau implantable loop recording seperti gambar yang paling bawah. Tapi sebenarnya untuk perekaman ini nggak terlalu jelek untuk sensitivitas. Kayak misalnya kita raba lengan kita, itu sensitivitasnya bisa 80-90%. Dan namun spesifisitasnya mungkin belum tentu benar. Nah, makanya kita harus lakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Kayak misalnya pakai single lead ECG, itu bisa sensitivitasnya bisa meningkat. Pakai smartwatch atau smartphone, itu juga bisa membantu kita dalam mendeteksi AF. Nah, misalnya kita udah lakukan pemeriksaan EKG dan ternyata benar ada AF. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang bisa kita lakukan adalah
kita harus selain melakukan pemeriksaan EKG, kita harus menentukan stratifikasi risiko apakah kita perlu terapi atau obat-obatan atau apa. Dan juga yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan USG atau transthoracic atau ekokardiografi, di mana kita bisa mengukur diameter rongga jantung, terutama serambi kiri. Nah, itu yang biasanya penting untuk menentukan prognosis atau strategi kita ke depan. Selain itu juga beberapa pasien juga kita lakukan pemeriksaan dari mulai selain EKG, kita kalau mau melakukan tindakan kita harus periksa eko dari transesofageal atau dari kerongkongan untuk melihat adanya bekuan darah atau enggak di dalam rongga jantung. Atau kalau misalnya kita mau melihat tanda-tanda gagal jantung, kita bisa lakukan pemeriksaan darah. Selain pemeriksaan eko, NT-proBNP juga penting untuk evaluasi adanya penyempitan pembuluh darah, karena AF ini bisa jadi salah satu end result dari CAD. Kita juga bisa lakukan CT scan CT scan koroner, terus lihat adanya pernah stroke atau enggak, CT scan otak dan lain-lain. Dan ini sebenarnya kolaborasi ya, baik kardiolog, neurolog atau elektrofisiolog yang paling spesifik, bagaimana menentukan strategi yang terbaik untuk orang-orang dengan atrial fibrilasi. Nah, ini contoh dilakukan transthoracic echo untuk melihat diameter dari ruangan-ruangan jantung, dan yang di bawah itu adalah contoh untuk transesophageal echo untuk melihat ada bekuan darah atau tidak di dalam rongga jantung. Seperti gambar yang bergerak di atas sebelah kanan itu, kalau kita lihat di dalam appendix dari jantung ada bulat warna putih. Nah, itu yang saya maksud dengan trombus atau bekuan darah. Nah, dengan pemeriksaan di dada saja kadang-kadang nggak kelihatan karena ukurannya kecil, sehingga kita perlu lakukan pemeriksaan USG yang lebih detail melalui USG yang kita masukkan seperti endoskopi atau lewat kerongkongan. Nah, untuk tadi udah kita lakukan pemeriksaan dan bagaimana kita memanage pasien-pasien dengan AF. Sebenarnya untuk mengobati AF sendiri ini sangatlah luas. Kita bisa mulai dari strategi yang mana. Dan kebanyakan saya ambil dari guideline dari ESC tahun 2020, bagaimana kita memanage, dimulai dari kita mengontrol irama, mengontrol laju nadi atau rate control, dan yang paling penting adalah stroke prevention. Dan ketiganya ini sebenarnya bisa kita pilih, apakah medikamentosa dengan obat, misalnya rhythm control, kita pakai obat anti aritmia, atau obat untuk mengontrol laju nadi, untuk stroke prevention obat untuk mencegah ada bekuan darah seperti antikoagulan, dan juga bisa dilakukan non medikamentos atau lebih invasif tindakan, misalnya untuk mengontrol irama kita kardioversi, kita ablasi, untuk rate control kita pasang pasu jantung khusus namanya CRT dan kita ablasi hisnya, dan untuk stroke prevention juga ada tindakan yang namanya LAA closure. Nah, yang mana ini sebenarnya tergantung dari kondisi masing-masing individu. Kadang-kadang ini yang kita harus diskusi dari dokter sama pasien, kira-kira nih mau yang mana. Nah, saya mulai dari rhythm control. Sebenarnya kalau kita bicara tentang rhythm control, ini adalah upaya kita untuk mengembalikan dari irama AF menuju irama sinus. Dan sebenarnya yang nomor satu yang harus kita tanya ke pasiennya adalah pasiennya ada keluhan atau enggak. Keluhan seperti apa yang tadi saya bilang, cepat capek, berdebar, terutama berdebar AF nih kadang-kadang mengganggu dan membuat pasiennya nggak nyaman. Nah, pada pasien-pasien seperti ini baiknya kita lakukan pemeriksaan dulu untuk menentukan apakah dia bisa kita kontrol iramanya, bisa kita kembalikan nggak iramanya menjadi normal. Nah, pasien yang seperti apa? Nah, bisa kita lihat dari yang saya checklist warna biru. Kalau memang pasiennya ada keluhan dan umurnya lebih muda, onsetnya baru, nggak ada pembesaran dari serambi kiri. Nah, ini kita bisa
lakukan yang namanya rhythm control. Nah, rhythm control ini bisa dengan obat, bisa dengan tindakan. Obat-obat untuk rhythm control yang available di Indonesia hanya amiodaron. Nah, kadang-kadang amiodaron ini banyak efek sampingnya, sehingga kita ya kalau memang pasiennya bisa menerima amiodaron dan harus diminum kurang lebih seumur hidup, ya bisa kita berikan. Tapi kalau misalnya pasiennya enggan minum obat atau ada efek samping, mungkin kita bisa lakukan tindakan-tindakan yang lebih agresif. Salah satunya contohnya adalah kardioversi. Kardioversi ini pada pasien-pasien yang stabil maupun tidak stabil, kita bisa lakukan dengan tujuan untuk mengembalikan atau merestart irama AF menjadi irama yang normal. Nah, namun untuk melakukan kardioversi ini sebaiknya kita harus pastikan tidak ada bekuan darah. Baik kita bisa lakukan transesofageal echo secara singkat, memastikan kalau dia bersih baru kita kardioversi, atau kita berikan antikoagulan selama 3 minggu. Misalnya sudah diberikan antikoagulan selama 3 minggu, hampir yakin bahwa ini nggak ada bekuan darah, barulah kita bisa lakukan yang namanya kardioversi. Untuk AF biasanya kita berikan 100-200 joule. Jangan lupa dipencet synchronize-nya untuk jangan sampai dia jadi VT, dari AF jadi VT. Nah, ini biasanya kita synchronize supaya dia memberikan shock pada saat puncak R. Nah, kadang-kadang pasien yang masih baru, yang bisa dilakukan pemberian obat, pemberian antikoagulan, dan pemberian kardioversi untuk mengembalikan irama yang AF menjadi normal. Atau yang namanya kateter ablasi. Coba minta tolong dibantu. Nah, kateter ablasi ini sebenarnya adalah prosedur invasif. Ini mohon maaf ya, ada tulisan sample use only karena saya sadar dari YouTube. Nah, ini sebenarnya mirip sama kateter, hanya saja kateter yang digunakan itu kita masukkan melalui pembuluh balik yang letaknya di paha. Namun kateter ini agak berbeda dengan kateter koroner, di mana kateter ini akan mengeluarkan energi radiofrekuensi atau energi panas, mungkin sekitar 20-30 derajat, yang akan kita taruh di permukaan dari rongga jantung. Nah, yang tadi gambar yang warna-warni itu sebelum kita lakukan ablasi, kita lakukan mapping, kita pastikan dulu ruangan-ruangannya, lalu kita lakukan yang namanya ablasi yang tadi dipanaskan di permukaan rongga-rongga jantung seperti ini. Jadi untuk AF sendiri agak berbeda sama gangguan irama yang lain. Dia letaknya di serambi kiri. Nah, setelah di mapping kita lihat lokasinya yang mana yang mengeluarkan impuls listrik yang mengganggu, kita lakukan ablasi di daerah itu. Biasanya pasiennya tidur karena nggak boleh bergerak selama 3 jam. Terus dalam sedasi, nah, cuman dibandingkan gangguan irama yang lain, memang angka keberhasilannya paling rendah sekitar 90-an%. Cuman makin pasiennya ini masih awal, masih berkeluhan, pasien akan mendapatkan manfaat yang lebih apabila dilakukan ablasi, karena satu, dia bisa menghilangkan keluhan, mengembalikan irama yang normal, otomatis irama sinus akan jauh lebih baik daripada AF. Dan yang terakhir adalah dia bisa mengurangi obat yang diminum. Jadi pasien-pasien yang penting dilakukan ablasi adalah yang ada keluhan. Kalau pasiennya memang mau dan tidak bisa dikontrol dengan obat, itu kita lakukan ablasi dengan rekomendasi kelas 1. Lalu berikutnya, apabila pasien-pasien dengan atrial fibrilasi yang sudah bukan kandidat untuk dilakukan rhythm control, itu kita lakukan rate control. Tujuannya adalah untuk menjaga supaya nadi ini bisa di dalam range yang normal. Kadang-kadang yang jeleknya dari AF ini pas jantung bisa memompa bisa sampai 110-120 kali, namun pasiennya nggak ada keluhan. Nah, apabila ini berlangsung dalam waktu yang lama, ini bisa mengakibatkan gagal jantung.
Nah, itulah sebabnya rate control terapi ini juga disarankan untuk pasien-pasien. Nah, ada beberapa obat yang disarankan untuk rate control seperti beta blocker, CCB yang non dihidropiridin, dan namun kalau misalnya tidak berhasil dikombinasi dengan digoxin. Namun juga ada upaya-upaya lain kadang-kadang dengan 1, 2, 3 macam obat kombinasi. Heart rate itu tetap di atas 100 dan itu nggak bisa dibiarkan. Nah, sehingga pasien-pasien yang seperti itu kita lakukan terapi yang lebih agresif, di mana medikamentosa tidak berhasil, kita lakukan pemasangan pacu jantung dengan pacu jantung khusus, yaitu jenis yang CRT, dengan diablasi di daerah HIS-nya supaya nadinya nggak bisa naik lagi lebih dari 100, kita ambil alih dengan alat. Nah, alat seperti apa yang direkomendasikan sebenarnya? CRT ini bisa merek apa aja, nggak cuma Biotronik, mohon maaf. Bisa ada Medtronic, bisa ada St. Jude. Yang jelas lead-nya 3, jadi ada 1 yang ke bilik kanan, 1 yang ke bilik kiri atau lewat sinus koronaris ke bilik kiri, dan 1 yang ke serambi kanan. Nah, dengan dilakukannya pemompaan melalui 3 impuls ini diharapkan lebih fisiologis sehingga untuk kontraksinya sendiri bisa lebih baik, lebih sinkron dan lebih harmonis, lebih fisiologis, dan diablasi di daerah HIS supaya nadinya nggak lari lagi. Nah, ini adalah prosedur rate control yang lebih agresif. Lalu kita beralih ke prevensi stroke. Prevensi stroke itu bisa kita berikan antikoagulan. Seperti tadi video yang sudah saya paparkan di awal, bahwa irama AF ini bisa membuat bekuan darah yang kita nggak tahu dia bakal lari kemana. Nah, kapan pasien ini kita berikan antikoagulan? Sebenarnya kita dimudahkan dengan adanya scoring, apakah ini orang ini perlu atau tidak, namanya CHA2-VASc score. Kalau misalnya lebih dari 2, itu biasanya kita asumsikan resiko stroke-nya sangat tinggi, sehingga perlu diberikan antikoagulan. Yang mana sering misalnya dia ada gagal jantung, hipertensi, usia di atas 75 kita kategorikan skornya 2 langsung, ada diabetes, stroke, vascular disease seperti serangan jantung atau peripheral artery disease, itu kita berikan skor 1. Dan usia di atas 65 pun juga kita berikan skor 1. Apabila ada 1 nilai di atas dengan tambahan perempuan, itu mendapat tambahan skor 1 lagi. Nah, kadang-kadang pasien-pasien yang diberikan antikoagulan ini semuanya nggak mulus. Ada orang-orang yang namanya antikoagulan, pengencer darah, juga ada risiko untuk terjadinya perdarahan. Nah, juga kita lakukan scoring siapa-siapa aja sih yang risiko untuk perdarahan. Biasanya pasien yang dengan hipertensi, gangguan renal, stroke, adanya riwayat perdarahan sebelumnya, INR yang suka naik turun, usia lebih dari 65 pun sebenarnya risiko untuk stroke tinggi, risiko untuk perdarahan tinggi. Dan juga ada penggunaan obat yang seperti NSAID atau penggunaan alkohol yang bisa memicu perdarahan. Nah, apabila pasien-pasien yang risiko stroke-nya tinggi, risiko perdarahannya tinggi, nah terus apa solusinya untuk mencegah stroke? Nah, ini kita bisa juga lakukan prosedur namanya LAA closure atau left atrial appendage closure, di mana tindakannya lewat pembuluh darah vena di paha, kita masukkan alat. Ini tujuannya untuk menutup appendix dari jantung. Itu yang bentuknya segitiga itu. Left atrial appendage ini tempat di mana bekuan darah ini sering muncul. Kelihatan dari gambar Eko yang tadi pertama saya kasih lihat. Nah, device ini sebenarnya ada banyak device, ini salah satu contohnya aja, Watchman. Ini bisa dipasang di appendix jantung melalui pembuluh darah vena. Kita transeptal puncture dari sebelah serambi kanan ke serambi kiri, lalu kita arahkan, kita ganti dengan delivery sheath. Jadi
dan delivery sheet ini akan kita arahkan ke appendix jantung. Memang tiap-tiap orang bentuknya beda-beda. Ada yang brokoli, ada yang chicken wing, dan ini juga yang paling ideal adalah yang windsock seperti ini, yang paling mudah dipasang. Dan ini delivery sheet-nya dimasukkan ke dalam appendage. Nanti ada ukuran-ukuran khusus, biasanya ini kolaborasi dari elektrofisiolog atau intervensionis dengan sonografer atau ahli TEE. Nanti kita menentukan berapa ukuran yang pas untuk individu tersebut. Terus dipastikan juga jangan sampai ada bekuan darah di situ, karena itu akan disemprot dengan kontras. Kalau ada bekuan darah, kontrasnya bisa jalan-jalan dan bisa stroke. Jadi pada kondisi ini harus benar-benar bersih pembuluh darahnya. Dan kalau memang udah pas, kita udah tentukan berapa diameter yang kita mau pasang, nah posisinya dikembangkan di dalam rongga jantung seperti itu. Diharapkan dengan kita tutup appendix dari jantung, dan jangan sampai ada bocor atau leakage di sisi-sisinya itu, baru kita bisa lepaskan. Dan kalau ini udah tertutup, lokasi yang biasanya tempat nyempilnya bekuan darah itu biasanya udah ditutup. Dan setelah 1,5 bulan biasanya si alat ini akan menyatu dengan badan atau terjadi epitelisasi sehingga udah nggak akan geser kemana-mana lagi. So itu adalah opsi yang bisa dilakukan untuk mencegah stroke. Namun sebenarnya di luar daripada obat, prosedur, sebenarnya orang-orang dengan atrial fibrilasi ini juga harus mengatur gaya hidup, gitu. Karena walaupun kita sudah ablasi, tapi pasiennya masih overweight, masih obese, itu akan terjadi recurrent AF dan ablasi bisa 2 kali atau 3 kali gitu. Nah itu kan sesuatu yang kita nggak inginkan. Jadi mengontrol berat badan, gula darah, stop rokok, alkohol, ya hidup sehat secara umum, ini akan mencegah untuk terjadinya AF. Dan kalau udah AF, udah ditindak, jangan sampai dia kambuh lagi. Mungkin itu aja dari saya, semoga membantu dan menambah pengetahuan, keingintahuan juga untuk menangani pasien dengan atrial fibrilasi. Semoga bermanfaat.